dengan cukup nyaman, cukup aman kali ini ya. Apalagi OR dia juga nggak bakal lama-lama banget, dia bakal scrapping kembali dan pindah nantinya. Betul. Tadi circle-nya kemana ya? Ke arah kanan, ke arah Severny, tapi lebih ke arah kanannya jadi ya. Oke. Gak terlalu ke kiri. Berarti mengambil daerah-daerah sebelah kanan Mungkin untuk mendekati circle yang Yasnaya pertama. tadi ya, area Yasnaya. Ya, ntar kita bakal lihat dan pastikan kembali. Karena circle kayak gini tuh nggak jarang di PMWL. Sering banget circle-nya menuju ke bagian kanan. Habis disindir terus circle-nya lompat ke sebelah kiri. Sekarang habis disindir kanan kiri, circle-nya akan menuju kemana? Kan kita masih menunggu dan harus menyaksikan nantinya. Iya, Iya betul. benar kata lo, ngambil Yasnaya. Kameski masih kena tadi di circle yang pertama. Harusnya nggak bakal menuju ke arah SMB. Ini circle standar nggak sih? Ya ini circle standar. Circle standar PMWL kan? Betul. Circle Milta kan? Circle Milta. Cuma Tapi kali ini lebih ke atas lagi. betul. Kalau kemarin kan masih agak motong ke arah Novonya. Betul. Kali ini lebih motongnya itu ke arah Kameski-nya. Yep, betul sekali. Stalber harusnya bakal jadi tempat incaran beberapa tim sih. Kayak misal Morp atau Yudu atau bahkan RCS biasanya mereka ngambilnya sisi-sisi utara nih. Karena beda banget loh bro. Kalau kita ngamatin di minggu pertama, minggu kedua, semua tim itu jarang banget kalau circle kayak gini ngambil di bagian utara. Tapi begitu mereka review ngelihat bagian utaranya kosong. Sekarang di minggu ketiga kita lihat ya tadi Irengel pertama, Irengel kedua, semuanya tuh rata-rata pada milih rotasi lewat bagian utara. Ya, karena memang terbukti lebih kosong ya pas dibanding kita terobos lewat center itu perlu step by step. Kalau kita pengen langsung terobos aja lah ke tengah gitu. Paling bagus motong lewat atas. Dari sisi Stalber, dari Kameski, Lipovka, lalu masuk langsung ke center circle. Ini kayaknya better mungkin ya. Kalau tadi main sini, dari farm langsung tabrak ke Lipovka, ambil ujung-ujung dari batu-batuannya. Mungkin ya. Cuma kali ini better tidak bermain dan Morph yang dapat challenge cukup berat dari Girgopol. Harus rotasi menuju ke arah open field dari mansion dan sekitarnya. Yep. Shelter. Apalagi kalau kita lihat tadi arah drop zone-nya tuh harusnya di bagian utaranya rame banget. RCS lah, Yudu, terutama Yudu sih. Yudu pasti bakal ganggu rotasi bagi Morp kalau mereka rotasi lewat utara, lewat sisi bagian atas dari circle yang pertama. Tapi kayaknya dari TSM dan juga Morp mereka tidak bertemu flow, berarti 4 pemain Morp ini ngelutnya di arah kontainer. Terus Valdus juga nggak ketemuan sama T1. T1 nggak main ya? T1 nggak main. T1 di grup A. Ya, gak ada T1. Ada. Yang nggak main tuh BTR. Box nggak main. Yang nggak main itu bener kata lo tadi. BTR. Box. Terus hilang catatannya. FS. Iya, FS sama No Chance. BTR, Box sama No Chance yang nggak bermain di match kelima hari ini. Dan udah ada beberapa tim yang melakukan rotasi cepat termasuk Morp yang langsung mengambil bagian jembatan sebelah kanan. Untuk tim IND kayaknya nggak bakal ada yang ganggu mereka karena mereka turun di arah SMB. SMB tadi cuma satu tim doang, cuma tim IND doang. Betul, tapi mereka juga enak banget sih. Mau lewat Novo nggak ada yang ngehalangin mereka. Jadi jembatan kanan tuh lumayan relatif aman. Apalagi udah nggak ada di Novo, nggak ada juga BTR yang ganggu mereka di Milta. Jadi harusnya mereka cukup mudah sih untuk lewat dari jembatan kanan menuju ke arah Milta dan mungkin ke arah Milta Powernya. Paling yang mau diwaspadain ya satu tim aja, Mega. Karena kan Mega biasanya ngebegal jembatan sebelah kanan. Betul, kalau nggak ada BTR. Kalau nggak ada BTR. Ada BTR aja masih begal-begalan. Gila, itu kalau kena batu, BT sih. Lagi mau rotasi ketahan. Iya, itu batu diibaratkan polisi tidur. Kalau ada polisi tidur kayak gitu beneran tuh di Indonesia, gue yakin semua mobil di Indo bakal remuk, bakal hancur. Sumpah, orang yang normal aja mobil sering hancur, apalagi yang kayak gitu modelnya. Iya. Tinggi banget. Lompat jauh lagi. Habis itu kalau banyak polisi tidur kayak gitu tuh di Jakarta nggak bakal ada orang mau pakai sedan lagi. Semuanya pakai jeep. Biar tinggi sekalian. Kok bisa dimodif mobilnya kan, biar tinggi. Sedannya tinggi kan. Pakai ban off-road. Kebayang lagi gua bentuk sedan tinggi tuh kayak gimana. Aduh, kayak kurang gitu dilihatnya. Kenapa nggak sekalian mobil gede?
gitu kan. Bentar, ini kostumnya mirip yang dipakai sama No Mercy ya? Mirip, mungkin di Sultan juga. Wow, kalau No Mercy sih udah pasti putih-putih pasti. Full ya, Full udah pasti. tanpa setengah-setengah. Nggak ada yang setengah-setengah lah, harus totalitas. Dan Chelsea sudah mulai bergerak juga kali ini di arah shelter. Sedikit terhambat karena ada RRQ yang rotasi cukup cepat ternyata Flo. Betul. RRQ tumben keluar cepet banget dari arah Pochin. Karena mereka sadar deh kayaknya, kan bakal ada penumpukan banget tuh di daerah open field. Mungkin mereka bakal mengambil rumah di daerah dekat-dekat mansion ataupun di daerah shelter. Nah itu bener kan. Langsung nongol juga mereka bakal secure tempat yang cukup aman dan tentu mereka pengen coba untuk motongin rotasi tim-tim lain. Mungkin mereka bakal menuju ke arah gudang ataupun ke arah rumahnya FS yang mereka suka ambil. Atau ke arah bunker-bunker shelter. Nah udah. Oke, udah pasti nih mereka bakal ke Selalu di sini shelter. mereka. Berarti mereka bakal ketemu sama Chelsea. Karena Chelsea sekarang ada di bawah. Shelter, iya ada bunkernya kan. Iya, Dalam di bunker. bawah. Di dalam bunkernya. Ini kalau semua sisi pintunya ditungguin, gimana caranya box keluar dari dalam shelter? Kalau udah kejebak kayak gini sih udah merepotkan banget buat nyari jalan keluarnya. Apalagi kalau semua lubang bunkernya udah dijagain sama tim RRQ. Betul. Jadi mereka harus keluar dari apa ya, jalur berbeda lah dari shelternya. Karena kan ada 4 titik mereka keluar aja, harusnya masih cukup aman sih sebenarnya waktu dan Eric yang langsung motong rotasi juga dengan cukup cepat, menghalangi pergerakan tim lain. Dan kita lihat juga dari tim T1, Yeonjun mulai nembak ke arah tim Ulu yang mengambil di daerah-daerah Melta Power. Betul, dan Yeonjun makin kelihatan ya. Makin kelihatan Performanya. performanya tuh makin kelihatan di minggu ini, terutama di minggu ini. Karena hari ini mereka main bagus banget. Ini hari pertama di minggu ketiga. Dan permainan dari T1 benar-benar bagus, terutama Yeonjun yang tadi sempat melakukan clutch juga seorang diri, nge-clutch si Yudu di Miramar. Dan sekarang mereka bakal gerak lagi dan sudah ada yang tertembak. Morp mulai berperang dengan tim RCS. Close combat nih di tengah-tengah rotasi mereka dan tiba-tiba Morp melakukan rotasi cepat. Mereka langsung sampai di arah tempat sekitarnya RCS. Cepat banget berarti rotasinya. Mereka kayaknya semua tim diburu-buru pas ya melihat circle yang pindah ke arah kanan dengan arah pesawat ke arah kiri tadi ya. Semua tim tuh buru-buru mencari compound, mencari posisi juga di daerah circle. So kita bakal lihat sih kali ini dari tim-tim yang bermain, akankah mereka coba tetap push untuk ke rotasi ataupun mereka bakal coba fight di ujung circle. Betul, dan kali ini mereka sudah menempati satu compound juga yang biasa diincar sama tim-tim SA nih. Compound ini kalau misalkan circle-nya menuju ke arah daerah-daerah sekitar Yasnaya, ke daerah-daerah sekitar Lipovka, ini biasanya kompon-kompon yang biasanya diincar sama tim-tim SA. Iya, kita bakal lihat sih kali ini karena Yesnaya ya, harusnya masih ada beberapa tim yang ngisi Yesnaya sih, kayak Yudu nih, dia lagi nunggu aja di high ground-nya Danau, lagi nunggu pergerakan juga. Apakah ini bakal kepental ke arah bawah ataupun ke arah tengah? Karena Yudu sini beruntung banget, dia enak banget. Dia tinggal pindah kanan tuh, ada kompon tinggi banget ataupun ngambil yang di atas bukit. Paling tinggal ngantisipasi kedatangan tamu tuh dari Severny, Nova yang rotasinya jauh banget tiba-tiba. Mereka nahan blue zone pertama loh demi memastikan rotasi mereka supaya nggak kepotong sama tim-tim lain. Betul, ini penumpukan banget sih daerah Morph ya. Ini Morph bisa nyayur banget sih mereka. Harusnya kalau peluru mereka cukup, ingat bro. Peluru. Kalau mereka dapat kompon nih, semua tim deh. Kalau semua tim nih, rata-rata ada tim yang dapetin kompon. Contoh lah kayak RRQ atau Morph yang mereka udah ngedapetin kompon kayak gini. Mereka perangnya jarak jauh. Seberapa banyak kill yang mereka dapetin, loot boxnya nggak bakal bisa di-looting pak. Karena nggak dapat, nggak bisa keambil kan. Betul, makanya harus bener-bener nge-save peluru dan ada snacks yang terjatuh. Kecelakaan tunggal, Chelsea MG juga langsung dipulangkan ke arah lobby. Menabrak daerah sekitar RRQ dan langsung dipulangkan begitu saja. Yes, kita bakal juga pergerakan dari tim Morph. Mereka masih menahan posisi mereka yang emang udah bagus banget sebenarnya. Center circle ya, tinggal menunggu gempuran tim-tim lain datang. Dan harapan itu ada peluru mereka cukup kali ini. Jangan sampai peluru mereka kurang. KOG mulai lewat, mulai dihajar kalau tim Morph tampaknya belum memiliki angle yang enak menembak ke arah Morph. Mereka bakal sebelah-sebelahan. Ya, mereka bakal berbagi. Sumpah dia yang nabrak. Barbar bet. KOG. Wah, mobilnya udah siap tuh. Ada 3 mobil, ada 3 vehicles. Baru dibilang satu pemain mereka langsung tumbang karena tembakan yang cukup baik dari seorang Zai. Kar 98-nya headshot tadi dan langsung mengincar yang lain lagi, memberikan tembakan ke arah tim Ulu.
Betul, kita bakal lihat dari Zai masih menahan juga karena kali ini dengan scope yang memadai juga nembak ke arah tim Ulu. Belakang dia tapi harus waspada ya. Ada tim KOG tapi untungnya rumahnya nomor sih itu ngehalangin angle shot dari seberangnya. Betul, jadi masih cukup aman posisi yang dipunya sama Zai sejauh ini. Nih, kenok satu aja itu informasi yang berharga banget buat Morp untuk tahu tim mana yang ada di depan mereka. Tapi sepertinya Vex bakal terjebak. T1 bakal berkumpul, 4 pemain mereka langsung misil menjaga di bagian paling belakang. 3 orang sudah mulai masuk, granat bakal dikokang terlebih dahulu, lempar menuju ke arah tangga. Kali ini bakal mengejutkan tim-tim yang bakal naik ke bagian atas. Sedikit lemparannya ke bagian luar, kali ini Yonjin sudah mulai naik ke bagian atas dan masih bermain TPP terlebih dahulu. Backupnya sedikit lama dan sepertinya Vex sudah melihat satu pemain dari T1 yang sudah mulai naik ke bagian atas. Close combat di bagian dapur dan ada 2 pemain yang masuk, tapi dua-duanya hampir terkenok. Hanya dengan seorang Vex dan backup fire di bagian belakang pun juga sudah mulai berdatangan satu persatu. Betul banget, para Desireen bakal spray dan ke arah Dase yang bergerak langsung menuju ke arah rumah. Kan di Paradox masih menjaga sisi belakangnya dan bakal dari seorang Ankor bahkan ngebersihkan rumah dari tim T1. T1 tinggal 2 player lagi dan masih lempar bom juga ke atas, masih mengokang bom lempar ke atas, kelamaan megangnya dan di cancel. Oke. Dilempar tapi Ronde 2, dikokang, cancel lagi. Ronde 3, nggak jadi. Bakal nge-bandage terlebih dahulu sebelum dia bakal coba fight kembali. Kali ini yang dibalik satu UAS. Bakal saling melihat, reload tembakan, spray down dari Mumi dan tampaknya dari tim Mega. Swag bakal tumbang, tapi langsung di follow up oleh Ankoru. dia ditambahin sama tim lain juga yang ada di sekitar mereka. Bahkan misil yang tadinya bisa nge-backup dari arah jauh digangguin juga. Karena Mega juga nge-split posisi mereka. Berarti T1 hanya menyisakan misil seorang saja. Backupnya Mega terlambat, tapi sekalinya datang, wah gila, rombongan konvoy datang bos. Bener-bener langsung full banget dan bener-bener full banget yang datang kali ini. Dan itu bakal beberapa tim juga bakal langsung mengisi beberapa kompon-kompon di daerah tengah-tengah circle. Bakal saling ngelock juga dan Zai dapat satu headshot ke arah konsep kali ini ya. Lagi dan lagi pemain KOG, berarti pemain KOG ini udah kenok 2 kali diincer sama Morp. Tinggal informasi ke arah Ulu nih. Kalau misalkan dari Morp bisa ngenokin satu pemain Ulu, itu udah lengkap banget. Mereka dapat informasi kanan mereka KOG, kiri mereka Ulu. Udah itu aja, informasi setidaknya masuk tim mana yang ada di sekitar mereka. Betul, jadi mereka punya informasi yang lengkap juga, gampang untuk melock ke arah tim-tim lain yang bermain kali ini. Dan kita bakal lihat pergerakan beberapa tim kali ini mulai menuju ke arah circle yang mengarah ke Yesnaya dan juga Mansion. Dari tim Morph juga sangat-sangat enak kembali. 2 circle nggak usah pindah, benar-benar perfect banget posisi mereka. Ya malah tim-tim SA yang bakal perang terlebih dahulu. TSM bakal melakukan fight dengan OR, lemparan granat dari Neo menuju ke arah gudang 3-nya. Langsung meletup tapi tidak ada damage yang diterima oleh seorang Mavi. Mavi bakal membalas ke arah broken wall sisi kanan. Ada step yang terdengar, bakal dilempar begitu aja. Ternyata Cluster udah mulai masuk ke arah pertahanan dari seorang Mavi. Mavi hanya bisa bertahan di dalam satu gudang kecil, tapi ada backup fire dari arah Scout. Scout bisa membackup Mavi dengan sangat bagus karena jalur masuknya hanya satu doang. Tapi Scout tertangkap oleh TSM. Backupnya hilang, granat bakal dilempar, meletup dan berhasil mendapatkan satu predik granat yang bagus. Bakal ada close combat, 2 orang di bagian luar, tapi OR tidak bisa bertahan lebih lama lagi. OR dipulangkan menjadi tim pertama yang ke arah lobby. Gila lemparan bomnya sih, predik 10/10. Gila, 200 IQ itu. calculated banget itu tadi lemparannya. Calculated banget, tapi kita bakal lihat kali ini dari tim OR tampaknya harus pulang juga di posisi ke-16 pada game kali ini ya. Gue nggak tahu sih poin Yudu berapa, tapi Yudu pada hari ini belum berpenampilan terbaik mereka ya. Masih perlu meningkatkan lagi performa mereka kalau mereka pengen lolos untuk ke minggu terakhir di Super Weekend. Betul, dan buat teman-teman daripada ngurusin karbitan, mending kita tutup omongan-omongan karbitan pakai hashtag IndoPride, hashtag Gaspol. Kalau perlu bendera Indonesia di spam di live chat sekarang juga ya, kita hilangkan karbitannya. Jauh-jauh gitu dari karbitannya. Betul, karbitan ini berguna juga untuk ngebentuk kekompakan kita ya. Jadi kita, ya udah kita makin kompakin diri supaya karbitannya minder. Masa kita kalah kompak sama karbitan? Jangan. Betul. Nggak boleh lah kita. Nggak boleh, kita harus bersatu teguh melawan karbitan guys. Karbitan tuh kompak guys. Kita harus lebih kompak lagi. Masa kita kalah kompak sama karbitan? Aduh, jangan pak. Kita harus lebih kompak dari karbitan. Makanya langsung spam IndoPride Gaspol seperti TS yang bakal gas karena Valdus. Nggak jadi tuh gara-gara ada tembakan dari Godard. Langsung menembakkan langsung tumbang juga, tapi Godard juga lumayan scar. Dan Godard bakal tersungkur juga kali ini di atas rumah dia. Dari TS penyebaran mereka rapi banget. Mengelilingi compound, langsung mematikan pergerakan dari tim Valdus. Dari Mato dan kawan-kawan kali sudah mengelilingi posisi high ground dan juga low ground dari tim Valdus. Tapi Martin masih menjaga di luar. 3-1 yang dulu dimainkan oleh Valdus, yang dulu Mato di luar digantikan oleh Martin kali ini ya. Menjaga pergerakan dari tim TS. Saling melock dari high ground dan circle tempat depan Morph. Kalau Morph gerak sekarang bisa nih. Ya, mau nggak mau mereka harus gerak cepat, tapi harus
wah bentar, gue lupa dah. Itu cekungan gak sih depannya Morp tuh? Cekungan tuh. Yang open field banget tuh yang depannya Morp. Kalau mereka pengen langsung strike masuk ke dalam zonanya. Ada tapi berapa bukit-bukit kecil sih. harusnya bisa dimanfaatin kalau mereka bisa porting sih. Tapi kita bakal lihat antara Valdus dan juga Secret. Velmot harus melakukan healingnya terlebih dahulu. Satu orang terjatuh. Biu harus segera diselamatkan karena agak sedikit terbuka posisi dari Biu-nya. Lemparan granat ke arah broken wall-nya tapi tidak sampai. Bakal langsung di-push. iShoot akan datang keluar dari area kamar mandi. Sepertinya bakal disergap begitu saja. Free fire dari bagian luar dan ternyata Velmot yang kalah. iShoot win dan langsung memulangkan Velmot ke arah lobby. Iya, kita bakal dari iShoot juga bakal langsung maju ke depan. Kali ini kita bakal lihat dari iShoot mengongkang bom, siap-siap melempar ke arah Armjon. Armjon lempar duluan, lemparan bom dan dar. Sama-sama menghindari bomnya, tapi dari seorang iShoot mengenai beberapa peluru ke arah seorang Armjon kali ini. Armjon salah banget masuk ke dalam sana, itu celah yang sempit bakal langsung dilempar, terbakar, granat pun menuju ke arah iShoot. Sebuah trade damage yang tidak adil antara iShoot dan juga Armjon. Molotov dibalas granat. Kita bakal kali one on one situation Martin melawan Yuhai. Tapi di belakang mereka ada tim TSM lagi menunggu peperangan kedua tim ini. Martin tampaknya lebih open, Yuhai pick dengan sangat cepat langsung spray dan dapatkan seorang Martin. Gue kira bakal tembak oleh TSM tadi, tapi masih ditahan. Tapi baru ditembak. TSM baru mau nembak dan Yuhai lumayan low, bakal langsung melakukan first aid healing kali ini. Menghindari peluru-peluru panas dari tim TSM. Betul, dan TSM langsung bergerak kayaknya, nggak lama nahan pergerakan dari Yuhai. Zona juga bergerak. Biu sudah tidak bisa diselamatkan lagi, dibiarkan bleeding out begitu saja. Mobilnya berasap, bukan hal yang bagus. Sudah mulai berapi-api, bentar lagi sudah mulai berapi dan meletup balonnya si Yuhai. Aduh, tapi dia nggak langsung mati ya, berarti dia lompat dulu tadi. Atau kenok? Kayaknya kenok deh. Iya, harusnya kan kalau meledak di dalam kendaraan kan langsung pulang ke lobby kan. Wow. JXC di belakang arah lobby kan setelah mereka berusaha nabrak ke arah mansion. Tapi keputusan kali ini lumayan tepat sih mereka. Di mana mereka mengorbankan satu player mereka untuk mendapatkan posisi yang enak dalam circle. Lumayan worth it, lumayan kali ini. Tinggal gimana mereka mengeksekusi gameplay mereka di mana mereka nyebar ke dua titik yang berbeda kali ini. Betul, karena kalau dibilang rugi ini rugi banget. Sinergi udah setup terlebih dahulu dibandingkan Morp. Jadi mereka harus tahu dulu nih. Morp harus tahu dulu informasinya di manakah Sinergi melakukan setup. Sementara Zai langsung melakukan rotasinya lagi. Dia bakal ambil sisi rumah sebelah kanan yang ada di bagian luar untuk mengelabuhi beberapa pemain yang dipunya sama Sinergi. Tapi informasi dari Sinergi juga sudah didapatkan bahwa Morp melakukan pergerakan ke arah yang lain. Akan melakukan proning di bagian rumah lantai 2. Kali ini Ted bakal turun lagi ke bagian bawah untuk melakukan stick dengan teman-teman yang lainnya. Dari arah belakang juga kedatangan tamu. Ternyata ada yang datang, Servi di push sama 3 pemain Ulu yang tiba-tiba datang ke arah kompon mereka. Namun backup dari arah belakang begitu baik. 2 pemain dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby dan hanya menyisakan Mau seorang saja. No Mercy mengambil keuntungan kali ini menuju ke arah tim KOG. Konsep kenok 2 kali sama Morp Team. Iya, kita bakal kayaknya perolehan poin juga Ulu dengan maksimal poin pada game kali ini ya. Dari tim Morph juga berada di peringkat 10 setelah game tadi nggak main, tapi kali ini mereka punya kesempatan untuk mengejar ke arah tim Secret yang tumbang ya. Betul, RCS yang dipulangkan begitu saja. Sementara YND bakal bermain di arah pinggir zona, akan melakukan fight dengan tim Mega. Satu pemain terlihat akan sangat keras, ada spray dengan menggunakan DP-nya. Scope 4 di arah DP, hampir membuat satu pemain Mega tersungkur ke arah tanah. Tampaknya nomor juga bakal tersungkur kali ini dan mempertahankan ujung zona yang sayang banget kalau tim Morph tumbang sekarang. Padahal posisi mereka benar-benar the best position kali ini ya. Berada di compound, masuk ke arah zona juga. Please Morph bertahan, masuk ke circle-circle akhir. Oke, kita bakal melihat terlebih dahulu juga sepertinya kali ini 10 tim yang tersisa. Ya, kita bakal lihat kali ini permainan dari tim-tim kali ini. Please Morph bertahan, posisi mereka sih bagus banget ya. Yap. Sayang banget kalau mereka nggak maksimalkan posisi mereka kali ini. Bener-bener the best lah position mereka. Di luar dari mansion, dapat ujung zona juga. Depan itu open field, tinggal nyayur aja kali ini. Betul banget, dan untungnya No Mercy nggak masuk di kill feed ya, cuma knock doang, nggak sampai dipulangkan ke arah lobby. Tapi ada tim YND yang bakal menuju ke arah bangunan yang sama. Zai terkena headshot. Betul, Zai bisa sendiri ya? Iya, dia keluar. Oke, dia bakal di end dan hanya menyisakan 2 player tim Morph. Oke, ini berbahaya tapi dari No Mercy cukup enak nyayur ya. Tapi dapatkah Morph bertahan dengan 2 player mereka ini? Lihat helmnya sih udah mengenaskan udah banget. Mengenaskan, level 3 sih level 3, tapi disentil juga pecah itu. Itu kejatuhan ketimpuk telur ulang tahun juga hilang. Kill, lumayan. Frenzy dapat kill tambahan. Betul. Kita bakal lihat kayak ini 2 M-Star dari tim Morph. Tapi kan mereka bertahan. Memaksimalkan poin mereka dari posisi mereka sekarang ini ya. Ya, sementara mobil yang lewat langsung ditembak sama tim Nova. Satu pemain Yudo terjatuh, Frendo dipulangkan ke arah lobby. Oh, what? Oke.
Oh, di belakangnya Yudu. masih ada pemain lain ternyata. Yudu ke sandwich banget dan gue deg-degan ngelihat Morp yang berada di bagian luar. Ini ngeri sih, ini ngeri banget. Tapi Morph ya, sementara bertahan di posisi ke-9 hanya bermodalkan point kill mereka. Athena pelan-pelan mau dikejar juga. Ini kalau Morph bisa maksimalin poin mereka lumayan banget sih. At least top 5 dapat ya kalau Ya, mereka at least maksimal. top 5 dengan 2 pemain yang tersisa. Kalau gue jadi Morp ya, gue bakal biarkan semua tim yang ada di bagian luar perang terlebih dahulu. Biarin mati dulu. Biarkan mereka mati dulu, tapi Ultron menggunakan VSS dengan peluru yang, aduh hampir kesebut, masih bertahan di arah balkon di bagian atas dan Atangki pun terpick off. TSM mendapatkan 1 orang dari Chelsea. Ini compound terenak sih jujur ya. Kalau kita ngomong dari tim Chelsea dan juga tim Nova, ini compound terenak. Tengah-tengah zona, high ground, sekitar juga open field. Morph tampaknya compound mereka udah mulai gak enak nih. Iya. Udah mulai gak enak, udah perlu scouting compound-compound baru sih kalau mereka sanggup ya. Tapi dengan kondisi berdua doang. Gue bakal nyari kill sih dibanding dengan coba scouting ya. Tapi wah kali ini Slayer untungnya dibantu jatuh. oleh SGE kali ini. Ada bala bantuan menuju ke arah Morp ketika Slayer melakukan kokangan ditembak sama Sinergi. Ternyata ujiannya Morph sedikit Iya. bermudah ya. Ini ujian berikutnya, circle-nya ke arah mana, Flo? Please ke arah Morph, please ke arah Circle Morph. ini yang akan menentukan posisi dari Morp nanti. Ada destek berapa mengambil bagian tengah. Nggak apa-apa, ini masih cukup adil untuk semua tim. It's okay lah. Tengah-tengah banget ya. Tengah-tengah Dan banget. udah mulai keluar dari compound-compound gila ini nih, compound-compound OP nih. Udah mulai Betul. meninggalkan compound, cuma sisa mengambil ujung-ujungnya. Tempatnya dari tim nomor 15 tadi ya. Oke, dan Clutch God masih melakukan tapping-tapping dari bagian lower ground-nya. Hanya ada 2 bagi yang bakal dijadikan forting. Temennya lagi ngepron, ngumpet di bagi, baginya dibawa kabur. Oke, sebuah koordinasi yang bagus. Fortingan gue jangan dibawa kabur men. Lah, dia muter ke kanan malah ketemu sama orang Clutch God, hampir meninggoy. Fortingan dibawa kabur, mobilnya mau ledakin lagi. Itu Braga ngepron depan dia, nggak ada yang tahu. Iya nggak ada yang tahu, itu dia menyatu dengan alam dan dia tampaknya punya bom. Oke, bomnya bakal dilempar langsung ke arah smoke-nya. Oh, Dar! dapet Satu korban. Kokang lagi. pancing lagi. Temen yang revive, lempar granat lagi, dapat 1 lagi. Dar! Duar. Belum. belum, sabar. Tapi Athena lagi duluan. dipulangkan nggak ini? Berarti Morph bisa ngejar Athena nih. Kita Ya. bakal lihat nomor si tumbang lagi kali ini. Apakah bisa revive dengan zona yang udah mepet banget? Oh my god. Tinggal No, Frenzy. tinggal Frenzy doang, last man standing dari Morph Team. Dia harus dapat momen untuk bergerak masuk ke arah zona sih. Oh ini ngeri sih. Aduh tinggal sendiri lagi. Iya, Gue dia tinggal agak bingung sendirian. nih. Kalau dia tengah-tengah circle bisa lah dia nge-smoke gitu kan. Betul. Dia perlu maju mas saya, tapi kita bakal dari seorang Braga bakal langsung menghajar tim TSM yang berada tepat depan muka dia, dan kita bakal dari seorang Braga juga bakal knock trading, Boza bakal keluar dan TSM tinggal 1 player lagi tersisa. Tapi Boza bakal tembakin dari area yang berbeda dan tampaknya KOG yang bakal pulang duluan. TSM malah selamat dengan 1 player bentar. lagi. Kok tiba-tiba kosong Sinergi? Oh Sinerginya mana? Wah, bawah. itu enak banget berarti. Sinergi ke arah bawah dan ini ngebuat ruang yang dipunya sama Frenzy itu bebas banget untuk masuk ke dalam circle. Nyawa Friends. Panik dong, ke bawah woi. dong. Nge-zoom dikit gitu loh. Drone-nya. Wah, kehilangan sinyal. Sinerginya rata. Karma istri lo, Sumpah. my friend. Sumpah gue, tinggal titik dia nggak healing ya? Gue nggak tahu itu Frenzy punya healing atau enggak. Dikit banget cuy darahnya dia. Ayo Frenzy kamu bisa. Let's go guys, kita dukung hashtag IndoPride sama Gaspol. Last man standing dari Morph Team, bisa chicken apa enggak nih? Kita lihat nih kayaknya bisa chicken atau enggak Frenzy solo squad melawan 4 tim lainnya. Betul, masih belum healing loh Frenzy-nya. Frenzy-nya masih belum healing. Kita bakal kayak di seorang TSM juga bakal coba untuk memukul. Kita kalau TSM mukul-mukulin tim-tim lain, lumayan Frenzy punya sedikit posisi untuk masuk ke dalam. Betul. Oke, gue kira Frenzy. Iya, Mega banget. Wah, sumpah. Logonya itu kayak tinggal dibalik tau gak lo? Garis Iya. luarnya dihilangin dan itu jadi Morph, ganti warna oranye. Tapi harusnya nggak ada nyadar Frenzy nggak sih? Semua tuh pukul-pukulan bertiga nih. Frenzy kalau diem duduk manis, bisa-bisa rata semua nih. Sumpah itu Frenzy nggak ada healing apa? Nggak ada! Oh my god, Frenzy! Kalau sampai chicken ini miracle banget cuy. Tapi gimana caranya? Oke, sabar. Dia tanpa healing, nggak bisa nge-healing. Wah gila. Tapi kita bakal lihat kali ini dari tim Chelsea Nova juga bakal fight kali ini. Tampaknya dari Frenzy sedikit terbantu dengan tim-tim lain yang barbar mainnya. Kebuk-kebukan kali ini. Mungkin Frenzy nomor 2, nomor 3 dapat sih pas. Ya harusnya dapat sih. Chicken susah banget. Masanya dia nggak ada healing gitu loh. Gue kira kan mungkin dia mancing-mancingin, dia nge-heal, trading buat orang terakhir. Misalnya kayak one-on-one trading kan. Iya. Ada yang bilang, sampai Morph Chicken, gua keliling komplek.
satu kaki. Wow, gua tagih tuh orang. harus ada videonya ya. Kalau beneran, banyak kan? Sabar. Ini kalau knock-knockan, Iya, bener, Frenzy bener. nembak, chicken lo ini. Bener. Ayo dong, Tembak! 3-2. Sabar, tahan dulu, jangan tembak, tahan dulu, biarkan TSM Bonyok-bonyokan. dan juga Chelsea perang. Frenzy bergerak pelan. Frenzy. Sabar. Nokin, Sumpah, nokin. gua gemes banget lihat darahnya Frenzy. Nokin. Hajar habis granat. Kena, terus Frenzy nembak. Terus Frenzy bisa nembak ke arah clutch guard loh. Frenzy bisa nembak ke arah clutch guard kalau misalkan dia bisa ngambil satu pemain terakhir dari Chelsea. Ayo please. Satu lagi bakal tembak langsung jarak dekat tuh. Frenzy tembak. Satu lagi. Let's go. Satu lawan satu belum bertembak. Frenzy gak ada healing, dia masih belum Peluru berani tinggal buat tembak. 31 lagi. Oh my god. Oke. Tinggal tetes peluru terakhir. Gak Ayo, ada clip Frenzy. lain lagi. Let's go. Nggak mau nge-revive, dia nggak mau ngambil resiko buat nge-revive, dia bakal bagi tembak langsung. Winner chicken dinner. Oh my god, Frenzy. Oh my god. Winner chicken dinner buat Morph Team. Wah gila. Wah gila men. Nyawa tinggal seujung kuku gua men. Itu setitik. Wah sampai nge-chest gua. Wah gila gua sampai, sumpah. Gak ada obat. Tingkat